Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Stribawono. Hari ini Minggu 2 Juni 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Saudara-saudari seiman, banyak pertanyaan bagaimana Tuhan bisa memberikan dirinya seutuhnya untuk manusia. Tuhan yang begitu jauh dan agung, apakah bisa hadir seutuhnya untuk manusia? Sebenarnya ada banyak bentuk kehadiran nyata Tuhan dalam kehidupan manusia. Kehadiran konkret Tuhan dalam hidup manusia adalah dalam diri Yesus Kristus. Dan kehadiran nyata Yesus Kristus dalam hidup manusia adalah melalui tubuh dan darah dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari seiman, tinggal minggu terakhir kita merayakan 3 peristiwa hari raya. Yang pertama peristiwa Pentakosta, kedua peristiwa Tritunggal Maha Kudus, dan minggu ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus sebelum kembali memasuki minggu biasa. Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Markus yang berkisah tentang persiapan perjamuan dan juga perjamuan Paskah itu sendiri. Dalam bagian persiapan kita dikisahkan bagaimana Yesus menugaskan 2 murid dengan petunjuk yang unik untuk melihat di mana ruangan bagi perjamuan. Terkesan di sini Yesus sedang bernubuat tentang perjamuan Paskah yang berakar jauh di Perjanjian Lama. Yesus mengucapkan 2 hal yang hingga sekarang dan selamanya akan dilakukan dan dikenang, yaitu ambillah, inilah tubuhku, dan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Disinilah Yesus menetapkan perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman Kristiani. Tuhan Yesus hadir secara nyata dan memberikan diri secara total dalam perayaan Ekaristi. Dan perikop hari ini ditutup dengan nyanyian, pujian, dan mereka pergi ke Bukit Zaitun. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan pertama diceritakan kepada kita mengenai Allah yang memanggil Musa dan juga Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 tua-tua Israel untuk menghadap. Allah akan membuat perjanjian dengan umat pilihannya. Janji yang intinya bahwa Israel akan menjadi umatnya dan Allah adalah Tuhan mereka. Dan perjanjian itu dimeteraikan dengan darah kurban persembahan. Sebagian darah itu dipercikkan Musa ke mezbah dan sebagian ke bangsa itu serta berkata, "Inilah darah dan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Setelah Musa membaca isi perjanjian, maka bangsa Israel mengamininya. Saudara-saudari seiman, apa yang dapat kita maknai sehingga dapat kita lakukan hingga sampai saat ini? Dari Injil suci kita diingatkan untuk mengenang Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai kurban penebusan dosa. Dan penebusan itulah yang menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus melakukan sekali untuk selama-lamanya hingga segala macam kurban terdahulu tidak lagi diperlukan. Untuk itu alangkah layak dan pantas jika kita selaku umatnya melakukan persiapan yang baik setiap kali akan mengikuti perayaan Ekaristi. Ekaristi sebagai puncak iman kita, dan begitupun gereja kita saat ini telah fleksibel dalam arti bisa menyesuaikan aturan sesuai dengan zaman. Misalnya sekarang umat diminta untuk tidak makan atau minum 1 jam sebelum menerima tubuh dan darah Kristus. Dahulu aturannya adalah sehari menjelang perayaan Ekaristi. Hal lain yang bisa kita terapkan adalah setiap
perjamuan yang diadakan gereja sesungguhnya juga melibatkan kita, murid-muridnya, seperti yang dikisahkan dalam Injil suci dan juga bacaan pertama. Misalnya saat gereja ataupun paroki membutuhkan umat yang bersedia melayani sebagai pengurus lingkungan, atau umat dapat ikut serta secara nyata dengan mengusulkan nama-nama yang layak untuk dipercaya. Dengan tindakan sederhana itu kita sudah berupaya menjadi umat yang baik. Semoga semakin lebih banyak umat yang lebih mengasihi, lebih peduli, dan semoga kita semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudari seiman, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang kita rayakan pada hari ini memberikan semangat baru kepada kita, orang-orang Kristiani, untuk menghayati Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman Kristiani. Kehadiran nyata dan total Tuhan Yesus ada dalam perayaan Ekaristi. Tubuh dan darah Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi memberikan kita semangat untuk hidup secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk terus membuka diri kita untuk kehadiran Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya yang sungguh agung dan mulia. Semoga kita selalu merindukan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman Kristiani. Tuhan memberkati.